Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, diingat-ingat ngaji kita tetap ya, algoritmanya kita belajar bersama. Maka ayo kita mulai ya, nawaitunya belajar. Urusan ngantuk itu juga bonus. Tidak apa-apa, nikmati saja ngantukmu, karena itu juga anugerahnya Allah yang luar biasa. Saya tahu kalau ngaji kayak gini nanti di atas jam 9 itu sudah mulai berjuang semuanya. Tapi ya tidak apa-apa, sudah dicatat oleh malaikat, tidak akan dihapus lagi, sudah sampai sini, sudah belajar. Baik, kita mulai nggih. Malam ini kita masih melanjutkan tema tentang usia tua. Jadi ini tema yang unik, mungkin khas. Dunia sedang gonjang-ganjing, bahas apa, kita bahas orang tua. Ya siapa tahu terselip kearifan-kearifan hidup yang selama ini kita lewatkan. Jadi karena kadang-kadang kita hanya fokus pada yang viral-viral, mainstream, pada saatnya situasi berubah, akhirnya kita ya gagap menghadapi situasi itu karena belum punya alatnya. Maka sering saya sampaikan, pokoknya belajar saja tentang apa saja, karena kita tidak tahu di masa depan itu kita menghadapi situasi apa dan bagaimana. Termasuk usia tua. Usia tua itu rasanya mungkin hari ini tidak terlalu viral, tapi ini sesuatu yang pasti akan kita alami semua yang masih hidup. Karena mungkin saja tidak ada yang tidak nyampe usia tua, tapi secara sunnatullah ya setiap orang akan mengalaminya. Baik, malam ini kita ketemu beliau kembali, filosof dari aliran Stoik, Marcus Tullius Cicero. Ini sudah beberapa kali kita bahas beliau ya. Seorang orator politikus dari era Romawi. Dulu pernah kita bahas tentang retorika, pernah kita bahas gagasan beliau secara umum. Ingat saya ini yang keempat kalinya, karena beliau termasuk aktif nulis. Banyak risalah-risalah, termasuk risalah-risalah kecil. Ada yang bilang tulisan beliau sekitar 600-an jumlahnya. Tidak membayangkan ya orang bisa nulis buku sampai 600 itu. Kalian nulis satu saja tidak jadi-jadi. Dia bisa nulis sampai 600 itu kayak gimana. Tapi itulah hebatnya manusia. Jadi kalau kalian mau, sebenarnya ya pasti kalian bisa. Banyak ulama-ulama itu juga yang karya-karyanya tidak terhitung. Jika dibandingkan umurnya itu bisa 1:10, ada yang 1:5. Usianya hanya 50 tahun, tapi tulisan-tulisannya, baik yang tipis maupun yang tebal maupun yang berjilid-jilid, jumlahnya 250-an, Imam Ghazali. Ada yang usianya memang pas sekitar 60, karyanya sekitar 600-an. Imam Jalaluddin As-Suyuti. Sampai beliau digelari Ibnul Qutub, anaknya kitab, anaknya buku. Bahkan dalam sejarah katanya beliau juga lahirnya di perpustakaan. Jadi ibunya melahirkan pas di perpustakaan, terus sampai dipanggil Ibnul Qutub, dan memang beneran jadi ulama besar yang aktif sekali menulis sampai lupa menikah. Baik, saya tidak akan detail ya tentang biografi beliau. Cicero ini kita sudah sering membahasnya, biar tidak banyak buang waktu, materinya agak panjang. Malam hari ini kita belajar bagaimana caranya bijaksana di usia tua.
Sebenarnya Cicero itu dari kata Cicer. Cicer itu kacang polong sebenarnya, kacang Arab ada yang bilang gitu. Karena bentuk hidungnya beliau itu ada. Jadi ini sebenarnya nama panggilan semacam julukan karena mengikuti bentuk hidungnya. Tapi ya kalau itu patungnya sih. Ya kalau dipatung ya mungkin agak ganteng. Kita tidak tahu aslinya, tapi yang jelas ya orang-orang Eropa minimal tinggi, besar, gagah. Jangan dibandingkan saya. Tidak level sudah. Beliau ini sebenarnya lebih suka disebut orator, politikus dibandingkan filosof. Meskipun pikiran-pikiran filosofisnya luar biasa. Mewakili aliran Stoik. Ya, ini tiba-tiba kemarin saya ingin merangkum filosofi-filosofi tentang usia tua. Tapi ini untuk wawasan saja ya, sebelum masuk ke bukunya Cicero. Jadi dalam cermatan saya ada banyak tipe ketika filsafat mengulas, membahas usia tua. Yang pertama tipe humanisme eksistensialis. Ini yang kita bahas minggu lalu, Simone de Beauvoir. Termasuk yang Paul Sartre, Albert Camus. Orang-orang eksistensialis ini fokusnya biasanya kebebasan tanggung jawab dan menciptakan makna baru sesuai keinginannya. Maka menurut orang-orang eksistensialis, usia tua inilah kesempatan untuk menciptakan makna baru, meskipun ada keterbatasan fisik. Mengapa usia tua kesempatan? Karena di usia tua banyak ikatan-ikatan yang sudah selesai. Pekerjaan sudah pensiun, mungkin anak-anaknya sudah mandiri semua, urusan-urusan sudah beres, hidup mungkin lebih banyak santainya. Meskipun fisik juga mulai menurun, tapi inilah saatnya kita bisa mewujudkan atau memaknai apapun yang kita inginkan. Maka di situ usia tua jadi berharga. Kayak kalian ini kan masih banyak keterikatan. Masih mikir skripsi, kuliah, bayar, besok bisa nikah apa enggak, pasanganku siapa, itu pikiranmu kan masih bulat di situ. Tapi kalau sudah tua, usia selesai sudah. Sudah mulai bisa mengungkapkan, mengekspresikan apapun yang diinginkan tanpa terlalu banyak mikir resiko apa saja. Kenapa? Ya karena sudah ngerti segalanya, sudah mengalami macam-macam. Nah, ini gaya eksistensialis. Jadi saatnya eksis yang lebih longgar itu justru di usia tua. Meskipun ada keterbatasan fisik tertentu. Baik, ya beliau orang-orang humanis eksistensialis ini ya berkaryanya bahkan sampai usia tua. Menulis, kemudian aktivis ini, aktivis itu banyak yang di usia tua. Kemudian yang kedua ada aliran Stoik, seperti malam hari ini. Jadi kemarin kita membahas aliran humanisme, sekarang bahas aliran Stoik. Kalau orang-orang Stoik lebih melihat usia tua itu bagian dari fase hidup alami. Jadi wajar saja orang bisa tua, ya memang manusia itu begitu. Dan kita tidak akan bisa mengendalikan itu. Jadi bahwa mungkin ada orang yang, Pak, saya biar tidak kelihatan tua, biar tidak keriput operasi plastik, operasi bisa begitu. Tapi kan apa bisa menunda usia tua? Apa kalau sudah operasi plastik harusnya usia 50 terus usianya jadi susut? Kan enggak, ya tetap 50 usianya. Jadi tua itu kenyataan alamiah. Tidak ada orang bisa menolaknya.
Orang bisa menjaga kulitnya tetap mulus, menjaga semangatnya tetap segar, tapi kan tidak bisa mengingkari fakta bahwa aku sudah tua. Saya misalnya orang menyebutnya, wah Pak Faiz itu awet muda ya. Padahal mungkin salah kalimat saja, sebenarnya bukan awet muda, awet kecil. Ada bedanya antara awet muda dengan awet kecil. Kalau dicermati ya sudah mulai keriput, mulai itu. Jadi tapi ya tetap tidak bisa mengingkari fakta, sudah mulai menua. Jadi ini kenyataan alamiah. Maka di Stoik lebih difokuskan, yuk kita terima kenyataan itu dan kita nikmati. Mari kita urusi yang bisa diurusi, yang bisa kita kendalikan. Wah sekarang sudah tua, tidak kuat ngangkat-ngangkat, ya jangan ngangkat-ngangkat, kan gitu aja. Sekarang sudah tua, tidak bisa ini, tidak bisa itu, ya jangan dilakukan. Lakukan yang memang dalam kuasa kita sebagai orang yang sudah tua. Nah ini gaya Stoik. Agak beda dengan gaya Epikureanisme, Epikuros dan kawan-kawan. Aliran yang orang menyebutnya hedonisme kuno. Jadi mereka ini fokusnya gimana caranya hidup senang, hidup bahagia. Yang mereka simpulkan ternyata cara hidup bahagia itu hidup yang sederhana saja. Tidak perlu berlebihan, kemudian terbebas dari rasa takut. Sehingga mereka menyimpulkan justru di usia tua lah kita bisa hidup lebih bahagia. Karena orang tua itu biasanya keinginannya macam-macam, mulai banyak susut. Sehingga kita bisa hidup simple saja. Tidak kepingin makan ini itu karena keterbatasan giginya, keterbatasan penyakitnya. Tapi itu justru lebih simple. Jadi mikirnya tidak jelimet. Kayak kalian ini masih muda, mau makan saja kan milih. Ini ya, apa itu ya, warung ini apa itu kan gitu. Pilihannya banyak, tapi begitu sudah tua, tidak bisa, sudah itu tidak masuk pertimbangan. Bisa nih ya cuma ini, tahu, tempe misalnya. Jadi justru lebih gampang untuk puas, merasa bahagia. Maka di orang Stoik, orang tua itu saatnya bahagia. Saatnya menghabiskan waktu dengan sahabat, dengan momen-momen sederhana, momen-momen kecil untuk menikmati hidup. Nah ini gaya Epikurean. Nanti ada gaya Konfusianisme, Konfusius, Mencius. Ini seperti minggu lalu. Ini kelompok yang menganggap usia tua adalah masa ketika kita berharga. Karena kita berposisi sebagai yang lebih punya pengalaman hidup. Wawasannya lebih luas. Maka saatnya jadi tumpuan pertanyaan, tumpuan nasihat. Ini Konfusianisme. Ada lagi Taoisme. Kalau di Taoisme, usia tua adalah saat kita untuk kembali menuju harmoni dan keheningan, mengurangi ambisi, hidup selaras dengan alam. Ini gaya Taoisme. Nanti ada gaya Buddhisme, Siddhartha Gautama. Tua adalah masa yang mengingatkan kita untuk segera melepaskan keterikatan. Jadi saatnya kita bergerak menuju spiritualitas, kedalaman diri. Jadi diingatkan untuk segera sadar bahwa saatnya sudah tua, sebentar lagi akan berangkat. Maka mulai menuju spiritualitas diri. Ini gaya Buddhisme. Ada lagi kalau filsafat Islam, misalnya Imam Ghazali dan juga Ibnu Miskaweh. Tua berarti fase di mana kita panen amal, buahnya perbuatan kita itu akan kita panen di usia tua. Apa yang kita lakukan di usia tua, di usia muda, panennya di usia tua.
Jadi tua berarti fase apa? Fase kita merasakan, fase rasakno hasil perbuatanmu. Kalau kamu baik, ya kamu panen kebaikan. Kalau kamu buruk, panen keburukan. Itu usia tua. Dan saatnya mendekat kepada Allah. Kemudian ada lagi ada bidang namanya gerontofilosofi, filsafat tentang ketuaan. Tuh. Misalnya Martha Nussbaum, Harry Moody, itu yang lebih luas membaca usia tua itu. Sisi sosial, politik, budaya. Bagaimana orang tua harus kita siapkan arena yang ramah untuk mereka. Bagaimana keputusan-keputusan politik, kebijakan-kebijakan politik tidak mengabaikan kepentingan orang-orang tua dan lain sebagainya. Ini kajian-kajian terbaru. Baik ya, kalau yang tertarik dengan tabel ini ya nanti silahkan digali satu-satu. Itu sudah bisa jadi 10 disertasi. Kalau mau. Jadi ini temanya menarik, tinggal kalian cari lapangannya untuk membahas itu. Oke, baik ya. Karena saya tahu ini mungkin mahasiswa-mahasiswa, mungkin beberapa mahasiswa baru juga. Biar semangat. Ya, sekarang kita bahas buku tentang usia tua dari Cicero. Bukunya judulnya De Senectute. Ini kalau diterjemahkan ya sebenarnya tentang usia tua. Ini menarik. Buku ini ditulis oleh Cicero setahun sebelum dia meninggal, tahun 43 sebelum Masehi. Cicero ini kan meninggalnya ya dihukum mati sebenarnya. Karena biasa kan politik. Begitu ganti penguasa, sementara penguasa yang baru menganggap dia musuh, ya dia akhirnya dieksekusi juga. Ini tahun ini ketika dia meninggal itu era ketika Julius Caesar Romawi baru saja dibunuh 44 sebelum Masehi. Kemudian terjadi perebutan kekuasaan oleh Mark Antony, kemudian Augustus atau Octavianus dan para senator. Usianya Cicero saat itu sekitar 62 tahun dan dia sudah pensiun sebenarnya. Tidak ingin aktif lagi, tapi situasi politik membuat dia terlibat lagi, kemudian berakhir dieksekusi. Nah, ini buku ini ditulis saat beliau sedang drop, kehilangan pengaruh politik, reputasinya dipertanyakan, dia mengalami duka juga karena putrinya yang namanya Tulia baru saja meninggal. Disitulah kemudian mulai mempertanyakan makna hidup yang lebih sejati, yang tanpa kekuasaan, kemegahan, kekuatan fisik. Terus lahir antara lain buku ini, De Senectute. Buku ini semacam nasihat ya, sebenarnya untuk dirinya sendiri, meskipun beliau niru Plato. Plato itu di beberapa bukunya kan menulis terus sebenarnya pikirannya Plato, tapi atas nama gurunya Socrates. Sehingga orang sulit sekali membedakan ini sebenarnya pikirannya Socrates atau Plato. Karena Plato meminjam gurunya untuk menjelaskan gagasan-gagasannya. Nah, di buku ini Cicero juga begitu. Dia meminjam Cato. Jadi Cato ini ya tokoh tua yang bijaksana saat itu. Ya, di buku De Senectute ini ada obrolan antara Cato dengan dua anak muda. Namanya Scipio dan Laelius. Nah, jadi Cato ini filosofnya, orang tuanya yang menjelaskan pikiran-pikirannya Cicero. Isinya dialog. Nah, silakan. Kelihatannya bukunya juga sudah diterjemah.
Mungkin teman-teman juga sudah banyak yang punya bukunya, meskipun mungkin belum dibaca. Atau sudah dibaca tapi tidak paham. Biasa kalau baca buku filsafat kan gitu ya, dapat halaman 1, halaman 2, terus ya menguap. Menguap sak pikiran-pikirannya. Oke, kita malam hari ini ngaji ya, cuma bukan ngaji kitab kuning, ngaji kitabnya Cicero. Bismillah, kita awali. Ini ada kalimat menarik dari Cicero. Kalimat ini terkenal sekali. Dum spiro, spero. Ini bahasa Latin ya, bukan bahasa Jawa. Bahasa Jawa didum separuh-separuh gitu ya. Ya, dum spiro, spero. Jadi selama masih bernafas, aku akan tetap berharap. Selama aku bernafas, aku berharap. Ini kalimat ini maknanya dalam ya. Jangan sampai putus asa. Jangan sampai hilang harapan. Selama kita masih bernafas, harapan akan selalu ada, segala sesuatu masih mungkin terjadi. Maka jangan merasa drop, jangan merasa down, apapun situasinya. Mungkin segalanya memburuk sampai membuat kita susah bernafas. Tapi selama kita masih bernafas, harapan itu masih ada. Mungkin hari ini keluhan kita banyak sekali, problem kita banyak sekali. Mulai problem One Piece lah, problem ijazah, pajak lah, kita rasanya iki urip kok abot men ya. Apapun beratnya beban hidup ini, selama masih bernafas, harapan itu masih ada. Maka dum spiro, spero. Ini kalau meminjam bahasa agama, selama kita masih bernafas, jangan putus asa. Mungkin kalau dikalkulasi rasional, daya kita, kemampuan kita terbatas untuk mengatasi semua masalah kita, tapi kita punya Tuhan, kita punya Allah. Kalau Allah menghendaki, apa sih yang tidak mungkin? Jadi ini pesan ya untuk kita semua. Ya bolehlah nanti dibikin stiker apa-apa kamu tempel di kamarmu ya. Kalau habis dimarahi dosenmu apa dicoret-coret skripsimu itu, jangan putus asa. Selama masih bernafas, masih ada harapan. Tidak ada yang boleh membuat kita putus asa. Oke, baik, kita mulai ngaji. De senectute. Saya awali dari sini, memaknai usia. Kata Cicero di bukunya, ini menggunakan mulutnya Cato. Mereka yang dalam dirinya kekurangan sarana untuk menjalani hidup yang terberkati dan bahagia akan mengalami usia manapun sebagai sesuatu yang menyakitkan. Tapi bagi mereka yang mencari hal-hal baik dalam dirinya, apapun yang diberikan oleh alam kepadanya tidak akan merasa susah. Pengalaman menua adalah contoh terpenting dalam hal ini. Ini saya jelaskan dulu ya, kalimat-kalimat awal. Jadi, apakah usia tua itu sesuatu yang menyedihkan atau menyenangkan? Itu sebenarnya masalahnya tidak pada usia tua itu sendiri, tapi pada cara pandang kita. Jadi pada diri kita sendiri, tidak di luar diri. Sering saya sampaikan, manusia itu makhluk yang senantiasa memaknai.
hal yang sama mungkin dimaknai seseorang sebagai sangat positif, tapi dimaknai yang lain sebagai negatif. Itulah makna, termasuk usia tua. Ada yang, aduh Pak, kalau bisa saya muda terus, jangan tua. Ada yang, saya ingin cepat besar Pak, saya ingin cepat dewasa Pak, cepat tua. Ini yang disebut kuncinya ada di makna, tidak di fakta. Jadi manusia itu jarang yang berhenti di fakta. Biasanya dia selalu lanjut ke makna. Ya, misalnya saya datang agak telat tadi 10 menit. Itu kan faktanya sebenarnya cuma saya telat 10 menit. Tapi maknanya di isi kepala kalian masing-masing itu bisa beda-beda. Ada yang, wah ternyata katanya harus on time, menghargai waktu. Pak Faiz ternyata enggak juga. Ada yang baca itunya. Ada yang, alhamdulillah Pak Faiz enggak on time, saya enggak terlalu kesusu-susu, jadi santai saja. Maknanya bisa beda-beda. Faktanya sama. Usia tua juga begitu. Jadi tergantung dirinya. Kalau orang cara pandangnya positif, bahkan hal-hal yang negatif bisa dibaca positif. Dia tidak akan merasa susah. Jadi bagi mereka yang mencari hal-hal baik dalam dirinya, apapun yang diberikan oleh alam padanya, dia tidak akan susah. Jadi kita mengalami apa saja, itu bisa kita maknai positif, bisa kita maknai negatif. Sakit bahkan itu bisa positif. Jadi dengan sakit mungkin kita jadi lebih dekat dengan Tuhan. Dengan sakit kita mungkin jadi lebih tangguh setelah itu. Dengan sakit kita sadar betapa berharganya orang-orang di sekeliling kita yang selama ini kita abaikan. Jadi, maka penting ya dalam hidup ini, ternyata kuncinya orang hidup itu di mindsetnya, cara pandangnya. Usia 50 tahun misalnya, itu besok hari Sabtu kita bikin acara itu bisa saja dikeluhkan, disesali, bisa juga disyukuri. Alhamdulillah sampai usia 50 saya masih sehat. Nah, tapi bisa juga, aduh sudah 50, jatahku mungkin kurang berapa. Melihatnya bisa begitu. Jadi ini ya, memaknai usia berarti kuncinya tidak pada usia itu sendiri, tidak pada tua itu sendiri, tapi pada cara berpikir kita, cara kita menanggapi. Lanjut ya, kata Cicero, semua orang berharap mencapai usia lanjut. Tetapi ketika usia lanjut itu datang, kebanyakan dari kita mengeluhkannya. Orang bisa sedemikian konyol dan tidak konsisten. Jadi ada orang itu yang nyari enaknya saja atau nyari jeleknya saja. Wah, ini kalau saya sudah pensiun rasanya enak ya, bisa santai-santai, tidak dikejar-kejar deadline kerja. Begitu pensiun beneran, hidup kok rasanya hampa gini ya, tidak bisa melakukan apa-apa, tidak dianggap orang lagi, tidak kreatif lagi. Itu selalu sudut pandangnya mengambil negatifnya. Padahal dulu didamba-dambakan, begitu ngalami beneran kok malah drop. Enak rasanya ya kalau punya pasangan gitu. Apa-apa bisa berdua, bareng, tidak sendirian. Begitu punya pasangan, aduh jadi tidak bebas. Apa-apa harus, kan kita sering begitu. Kita selalu ngambil sudut tidak enaknya, dan kesitulah pikiran kita menuju. Padahal enaknya juga kita alami, tapi tidak pernah kita anggap. Kita hanya melihat negatifnya. Demikian juga dengan usia tua. Maka nanti diingat-ingat buat kalian ya, kalau menuju usia tua, ayolah mindset kita kok kuncinya bukan ketuaan itu sendiri. Cicero melanjutkan begini. Kalau menjadi tua memang masalah sesungguhnya, maka masalah yang sama akan menimpaku dan semua orang tua yang lain. Padahal aku kenal banyak orang yang menua tanpa mengeluh, yang tidak kehilangan gairah sensual. Gairah sensual itu kenikmatan fisik ya.
N bukan X. Ya X-nya termasuk sebenarnya. Juga tidak diterlantarkan oleh sahabat-sahabatnya. Lagi-lagi keluhan macam itu terkait bukan dengan perkara usia, melainkan perkara karakter. Jadi memang ya karakter orangnya saja sih yang mudah mengeluh, melihat negatifnya saja. Lagi-lagi keluhan-keluhan semacam itu ya terkait bukan perkara usia, melainkan perkara karakter. Orang-orang tua yang cukup waras, yang tidak mudah marah, yang ramah, akan menanggung pengalaman menua dengan baik. Akan menganggap tua itu anugerah. Tapi sebaliknya mereka yang kejam, mudah marah, tidak bahagia, ya mereka akan tidak bahagia pada setiap masa hidup mereka. Jadi karakternya orang saja sih. Kalau orangnya rela, ridho, ikhlas, mudah menerima apapun situasi kondisinya, ya dia akan bahagia. Tapi kalau orangnya penuntut dan pengeluh, apapun situasinya dia tetap akan menuntut dan mengeluh. Sudah diberi kenikmatan apapun akan tetap mengeluh. Kuncinya memang di karakter. Ada kalimat ini yang agak keras. Usia lanjut memang tidak akan terasa ringan kalau orang yang bersangkutan miskin. Loh, ini kan jujur. Bahkan orang bijak sekalipun, meskipun sebijaksana apapun, kalau miskin ya abot. Ya. Jadi kata Cicero begitu. Tapi sekaya apapun, kalau orangnya sendiri bodoh, semua uang di dunia tidak akan membuat pengalaman menua terasa mudah. Oke ya. Diperhatikan titik kuncinya ini. Jadi iya sih kalau miskin soro sih memang berat hidup ini. Tapi jangan dikira solusinya hanya uang saja. Karena apa? Bahkan kombinasi banyak kekayaan, tapi kalau plus kebodohan, itu jauh lebih berat. Jadi kalau bisa ya kaya plus bijaksana. Miskin plus bijaksana berat memang. Oke ya. Tapi di bawah itu ada kaya tapi bodoh. Ini lebih berat daripada miskin tapi bijaksana. Apalagi sudah miskin bodoh. Jadi itu paling berat sudah. Maka berarti apa? Kuncinya tetap yang paling parah karakternya orangnya. Kalau orangnya konyol, bodoh, ya bahkan mungkin uangnya banyak, hartanya banyak pun ya dia tetap akan sengsara hidupnya. Kenapa? Dia tidak bisa menyikapinya dengan pas, dengan bijaksana, mengelolanya dengan pas, dengan bijaksana. Kalau orang miskin tapi bijaksana masih mending, masih bisa bertahan lah. Paling tidak dia bisa dihibur oleh quotes-quotes, oleh pikiran-pikiran. Pokoknya pasrah pada Tuhan. Dunia ini hanya penjara. Dunia hanya sementara. Mampir ngombe kayak gitu bisa lah selamat. Jadi masih lumayan. Tapi kalau sudah miskin bodoh ya innalillahi sudah. Baik, jadi berarti apa? Tua itu berat atau tidak, menyiksa atau tidak, menyusahkan atau tidak, kuncinya ada pada karakternya setiap orang. Jadi justru pertama-tama tidak di faktanya. Maka kalau kalian bilang, alapa pakai teori apapun kalau tidak punya duit ya tidak ada artinya. Kamu tidak salah, tapi kombinasi duit itu dengan apa dulu? Kombinasi harta itu dengan apa dulu? Kalau dengan kebodohan, maka hartamu bisa saja jadi musibah dalam hidupmu. Yuk, kita lanjutkan.
Ini sebenarnya bagian-bagian awal sebelum ngomong pokoknya isu tentang usia tua. Ini alasan pokoknya. Nah, ini nanti buku itu sampai belakang nanti menjawab 4 isu ini. Jadi kata Cato, ya ini Cicero sebenarnya, saat aku berpikir tentang usia lanjut, kudapati 4 alasan mengapa orang menganggapnya sesuatu yang begitu menyedihkan. Ketika dia mencermati, mengamati kenapa sih usia tua itu dianggap sesuatu yang menyedihkan oleh banyak orang. Yang pertama, karena usia lanjut menjauhkan kita dari hidup aktif. Tenaganya sudah mulai terbatas. Tidak bisa ini, tidak bisa itu. Sudah disuruh pensiun oleh masyarakatnya, disuruh minggir. Kita tidak bisa aktif lagi. Dan ini kan menyedihkan. Yang semula bisa banyak berproduksi, berkontribusi, menyumbangkan ini, menyumbangkan itu untuk hidup, kemudian tidak bisa lagi. Itu mengerikan. Yang kedua, usia tua dicirikan tubuh yang mulai melemah. Nah, kalau di masa muda dulu itu tubuhnya kuat sekali, melekan kuat, kalian mau apa saja kuat lah. Tapi sekarang begitu tua, sudah mulai melemah. Kalau dulu waktu muda kalau ngerokok, bisa habis berapa itu. Sekarang sudah tua, baru nyedot sebentar, batuk. Baru sudah, nah itu beda. Kayak, jadi tubuhnya lemah. Ini mengerikan bagi orang-orang yang masih punya banyak keinginan, masih punya banyak aktivitas yang diidamkan. Yang ketiga, kenikmatannya banyak berkurang. Jadi nanti kalian akan ngalami ya. Kalau sekarang kalian belum merasakan betapa nanti kalau sudah tua, nikmat-nikmat makan, nikmat-nikmat apa saja yang ketika muda ini rasanya asik sekali, sudah banyak berkurang. Kalau sekarang kalian motoran bisa dari Jogja sampai Bali dan asik saja. Besok kalau tua jangan harap. Kamu baru nyampe Klaten sudah masuk angin, sudah. Harus tahu diri. Jadi memang banyak berkurang. Dulu kalian bisa makan bolak-balik apa saja. Itu kalau sudah tua tidak bisa. Nanti pulang ngaji gini jam 11, jam 12 kalian mungkin di kos-kosan masih bikin Indomie, masih bikin kopi kan itu. Tapi kalau sudah tua jangan harap. Begitu malam bikin Indomie asam lambungnya naik, terus sofanya nawis tidak tenang. Jadi mengerikan. Itu alasan ketiga. Alasan keempat, tentu saja usia tua dipersepsi lebih dekat dengan kematian. Ini sudah tidak lama lagi sudah. Apalagi tiap hari dengar kabar innalillahi, sahabat kita yang di sana berangkat. Tiap hari jantungan kamu. Aduh, guys, ini tidak lama lagi saya, ini mesti itu. Jadi ini 4 alasan orang mengeluhkan usia tua. Nanti kita lihat ya, apa jawabannya Cicero kalau ada orang mengeluhkan 4 ini. Jadi sampai akhir buku itu beliau yang bahas sebenarnya 4 isu ini. Mengapa orang kok menganggap usia tua itu menyedihkan? Kita mulai ya, bismillah. Nah ini mulai filsafatan agak dalam. Sekarang kita lihat. Tadi ada isu keaktifan. Kata Cicero, orang yang mengatakan bahwa tidak ada kegiatan bermanfaat untuk usia lanjut, dia tidak paham sungguh apa yang mereka katakan.
orang-orang itu ibarat mereka yang berkata bahwa seorang jurumudi